Talenta harus dikembangkan dan dibagikan. Semakin ia dibagi, ia menjadi semakin bertambah banyak. Nabi Amsal mengisahkan pentingnya menghargai pekerjaan tangan. Pekerjaan tangan harus dilaksanakan dalam semangat ketekunan, kesetiaan dengan pekerjaan yang dilakukan, komitmen dengan apa yang telah dipilih, dan memperjuangkan yang baik, teristimewa kebaikan umum. Amsal melukiskan mencintai pekerjaan itu dengan metafora istri yang cakap. Istri adalah seorang yang cakap parasnya dan cakap hatinya. Ia adalah seorang pribadi yang bekerja secara optimal dan bertindak atas dasar sikap cinta akan Allah dan sesama. Orang seperti ini selalu mengusahakan yang baik, bekerja maksimal, dan bermurah hati kepada orang lain yang tidak beruntung nasibnya. Karakter orang seperti ini akan mendapat pujian, bukan karena ia mau, tetapi karena apa yang telah ia lakukan, kebaikan yang telah ia lakukan, dan yang ia hidupi. Mari kita mencintai setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Melalui pekerjaan itu, kita mau mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita dianugerahi dengan talenta yang berbeda-beda. Kita harus mensyukurinya dengan mengembangkan dan membaginya dengan sesama. Perumpamaan tentang talenta. Tuhan memberikan ke setiap kita talenta yang cocok dan sanggup untuk kita kembangkan. Talenta yang Tuhan berikan itu harus dikembangkan demi kebaikan diri dan sesama. Kenyataannya ada begitu banyak orang yang tidak bisa menggandakan talentanya karena pelbagai situasi dan konteks. Umumnya, orang tidak bisa menggandakan talentanya karena 1. Lupa untuk bersyukur bahwa kita memiliki atau dikaruniai sesuatu. 2. Selalu berpikir negatif bahwa diri sendiri tidak bisa, tidak mampu, dan tidak sanggup. 3. Selalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. 4. Hilangnya semangat kerendahan hati untuk belajar dan siap diisi oleh kelebihan yang orang lain miliki. Dari cerita tentang talenta dalam Injil Matius bab 25 ayat 14-30 mengingatkan kita bahwa rahmat dan berkat yang Tuhan berikan selalu cukup untuk setiap kita. Karena itu, kita mengembangkan setiap rahmat, berkat, dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab dalam mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semua yang baik datangnya dari Tuhan, dan yang jahat datangnya dari setan, dan seterusnya. Berkat yang kita terima dari Tuhan harus kita bagikan dengan sesama. Berkat yang kita terima semakin dibagi, ia menjadi semakin bertambah banyak. Berkat yang dibagi itu selalu menggandakan dirinya dalam diam. Semua yang kita bagikan dengan sesama, dia akan kembali lagi ke kita dengan banyak cara yang berbeda. Tujuannya supaya memperkaya diri kita untuk selalu berbagi, membagi berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan sesama. Semangat Santo Paulus. Ia mengingatkan orang Tesalonika, pertama, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Kedua, kita membutuhkan persiapan dan selalu berjaga-jaga. Ketiga, memberi diri untuk Tuhan, berpikir dan merasa seperti yang Tuhan mau. Artinya, kita harus mengikuti kehendak Tuhan. 4, mari kita hidup semacam sebentar lagi kita meninggal. Maksudnya, kita melakukan segala sesuatu dengan seluruh kemampuan maksimal yang kita miliki. Kita melakukan itu dengan semua potensi diri yang kita miliki. Itu kita laksanakan semacam sesudah itu kita tidak ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Kita hidup semacam sebentar lagi kita akan meninggal.
Ada sekelompok orang mengadakan perjalanan memasuki sebuah hutan yang lebat. Sampai di suatu tempat, mereka beristirahat sebentar untuk makan dan minum. Ada dari antara mereka yang membawa buah alpukat yang matang. Lalu bijinya mereka buang di pinggir jalan di tepi hutan itu. Biji alpukat itu kemudian perlahan-lahan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dan lambat laun berbuah lebat. 15 tahun kemudian, orang yang membuang biji alpukat itu lewat lagi di tempat yang sama. Mereka sangat takjub dengan pohon alpukat yang berbuah lebat itu. Maka mari kita terus membuang dan menabur kebaikan, supaya ia bertumbuh di mana saja kita menaburnya. Jangan menghitung sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan, tetapi hitunglah sudah berapa kali kita gagal untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Kita masih ada waktu untuk melakukan itu. Mari kita kembangkan kebaikan dan talenta yang kita miliki. Tuhan memberkati.